Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Farnias Gaji, NIM 207-101-90. Video ini saya buat dengan tujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Materi yang saya sampaikan adalah kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan, dan mengamalkan. Adapun yang akan disampaikan ialah pengertian menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan orang berilmu, dan kedudukan ulama dalam Islam. Baik, yang pertama adalah pengertian menuntut ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata ilmu diartikan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan atau kepandaian tentang sosial, duniawi, akhirat, lahir batin, dan sebagainya. Menurut Al-Quran, kata ilmu berarti alama yang terdiri dari huruf ain, lam, dan mim diartikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan kepada bekas atau yang memiliki keistimewaan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, terdiri dari beberapa arti dasar, yakni mengetahui, mengenal, memberi tanda petunjuk. Ilmu dalam Al-Quran mengandung 4 pengertian, yaitu 1. Pengetahuan yang dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Keberadaan pengetahuan tersebut dalam Quran Surat Al-Hud. 2. Pengetahuan yang diwahyukan kepada Allah kepada para nabi utusannya. Pengetahuan seperti bersifat khusus dan eksistensinya tertentu ke dalam kitab suci dan ajaran Rasulullah. 3. Pengetahuan yang disandarkan kepada malaikat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hakikatnya. Hanya Allah sendiri yang tahu. Hal ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah. Yang keempat, pengetahuan yang dimiliki manusia seperti yang terkandung dalam Quran Surat Al-Aqsas. 5. Pengetahuan identik dengan Al-Ma'rifah, dan hal ini ditegaskan dalam Quran Surat Al-Yusuf. Selanjutnya adalah perintah menuntut ilmu. Agama Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan masalah ilmu. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya teks-teks dalil yang berasal baik dari Al-Quran maupun hadis tentang hal tersebut. Konteks dalilnya pun beraneka ragam. Ada yang sifatnya memberi, menjelaskan, ada juga yang menyebutkan keutamaan ilmu dan menyebut ilmu secara celan terhadap orang-orang yang tidak berilmu. Dalil perintah menuntut ilmu ada pada surat At-Taubah, kemudian surat Al-Mujadalah, kemudian surat Al-Alaq. Hadis yang artinya dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi. Baik, yang selanjutnya adalah keutamaan orang berilmu. Yang pertama, menjadikan manusia memiliki keunggulan daripada makhluk-makhluk lain, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 31-34. Kemudian yang kedua, derajat yang tinggi, terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang ketiga, warisan Nabi. Artinya, dari Abdul Darda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi itu tidak pernah mewariskan dinar dan tidak pula dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa mengambilnya sungguh telah mengambil bagian besar. Kemudian yang keempat, ilmu sebagian dari amal. Baik, yang selanjutnya adalah kedudukan ulama dalam Islam. Kedudukan ulama dalam Islam yakni pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka
para ulama sebagai makhluk yang berkedudukan tinggi setelah malaikat dalam masalah kesaksian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam surat Al-Imran. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga akan meningkatkan derajat orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan pada derajat lebih tinggi serta mendapatkan pahala yang besar. Terdapat dalam Quran surat Al-Mujadalah dan Quran surat An-Nisa. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Hal ini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya para ulama adalah pewaris para nabi dan para nabi tidak mewariskan dinas dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Kesimpulannya, perintah menuntut ilmu didasarkan pada beberapa dalil antara lain surat Al-Mujadalah, kemudian surat At-Taubah, surat Al-Alaq, dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majalah nomor 230. Yang kedua, keutamaan orang menuntut ilmu adalah memiliki derajat yang tinggi, dimudahkan jalannya ke surga. Pada malaikat akan menghormatinya dengan meletakkan sayap-sayapnya. Seluruh makhluk yang ada di bumi sampai ikan-ikan yang ada di laut terdalam sekalipun akan memohonkan ampun dan mendapatkan jaminan bahwa orang-orang berilmu dan ilmunya tersebut bermanfaat bagi orang lain. Maka pahalanya akan terus mengalir walau orang yang bersangkutan telah meninggal dunia. Demikian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.